Leo Scienza bicara tegas setelah peluit akhir. Ini bukan malam keberuntungan, ini malam yang dimenangkan Southampton dengan kerja, disiplin, dan keberanian. Arsenal memang datang dengan nama lebih besar, status lebih glamor, dan tekanan bola yang lebih rapi. Tapi di St. Mary's, semua itu tidak otomatis berarti kuasa. Southampton menang 2-1, melaju ke semifinal, dan membuat stadion mereka berubah jadi lautan keyakinan. Yang bikin kemenangan ini terasa sahih bukan cuma skor, tapi cara Southampton menahan diri, membasah momen, lalu menikam ketika celah muncul. Ross Stewart membuka jalan, Shea Charles menutupnya. Dan di tengah semua itu, Leo Scienza jadi figur yang merepotkan Arsenal hampir sepanjang laga. Sky Sports bahkan menaruh namanya sebagai pemain terbaik pertandingan. Sebuah stempel yang cocok buat pemain yang terus memaksa Arsenal bermain dengan rasa was-was. Scienza juga memberi gambaran kenapa Southampton bisa terlihat begitu matang. Mereka bukan sekedar parkir bus lalu berharap mujizat. Mereka belajar pola Arsenal, tahu kapan harus bertahan rapat, tahu kapan harus menyerang cepat, dan tahu kapan laga harus dibuat berantakan supaya Arsenal tidak bisa nyaman membangun irama. Itu yang membuat kemenangan ini terasa seperti hasil dari tim yang datang dengan rencana jelas, bukan tim kecil yang sekedar numpang kejutan. Atmosfer St. Mary's juga bukan detail kecil. Ini salah satu malam yang mengingatkan lagi kenapa Piala FA selalu punya aroma liar. Southampton bahkan mengenakan seragam peringatan 50 tahun gelar FA Cup 1976 mereka. Seolah malam ini memang disiapkan untuk nostalgia yang diberi nyawa baru. Dan ketika tim Championship bisa menatap Arsenal tanpa gemetar, itu biasanya pertanda satu hal. Lawan sedang dipaksa turun dari singgasana reputasinya ke lumpur pertandingan yang sesungguhnya. Southampton tentu belum mendapatkan apa-apa selain tiket ke semifinal. Tapi dari laga ini, mereka mengirim pesan yang lebih besar. Mereka bukan penggembira. Tim asuhan Tonda Eckert kini sudah 15 laga tak terkalahkan di semua kompetisi. Dan kemenangan atas Arsenal membuat status kuda hitam mereka berubah jadi ancaman yang serius. Arsenal datang sebagai favorit, pulang sebagai korban paling meyakinkan dari sihir Piala FA musim ini. Mikel Arteta tidak muter-muter saat membedah penyebab kekalahan ini. Arsenal, menurut pengakuannya sendiri, terlalu mudah ditembus bola-bola panjang Southampton. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi isinya telak. Karena kalau tim sebesar Arsenal roboh oleh skema yang begitu mendasar, berarti masalahnya bukan sekedar satu duel udara yang kalah. Masalahnya ada di pembacaan situasi, koordinasi lini belakang, dan ketenangan saat menghadapi tekanan langsung. Gol pertama Southampton jadi contoh paling kasar. Ben White salah mengantisipasi bola panjang. Stewart menyambarnya dengan dingin, lalu Kepa dipaksa memungut bola dari gawang. Tidak ada konstruksi rumit, tidak ada kombinasi 10 sentuhan, tidak ada seni posisi yang mewah. Southampton cukup melempar bola ke ruang yang salah dibaca Arsenal, dan dari situ satu rangkaian kesalahan lahir. Kadang sepak bola memang kejam, justru saat ia tampil sangat sederhana. Yang lebih bikin Arsenal kelihatan rapuh, pola ancaman itu tidak cuma muncul sekali. Reuters dan Sky sama-sama menangkap bahwa Southampton berbahaya saat transisi dan serangan langsung. Leo Scienza berkali-kali jadi pengacau rit liar. Ini cerita tentang Southampton yang sengaja menekan titik lemah Arsenal dan berhasil mengulanginya. Arsenal sebenarnya sempat memperbaiki keadaan setelah Victor Gyökeres menyamakan skor. Pada fase itu, mereka terlihat paling mungkin membalikan laga. Tapi justru di saat seharusnya kontrol permainan makin kuat, pertahanan mereka kembali terbuka oleh serangan balik cepat yang berujung gol Shea Charles. Itu artinya alarmnya lebih besar daripada sekedar salah duel. Arsenal kalah dalam dua bahasa sepak bola sekaligus. Kalah membaca bola langsung dan kalah menjaga keseimbangan saat mengejar kemenangan. Arteta tentu bisa bicara soal cedera, rotasi, atau jadwal. Tapi pertandingan ini tetap meninggalkan noda yang sulit disamarkan. Tim yang sedang mengejar trofi tidak boleh terlihat serapuh itu menghadapi permainan yang lurus, keras, dan disiplin. Southampton tidak mengalahkan Arsenal dengan trik sulap. Mereka mengalahkan Arsenal dengan resep yang sudah terlihat dari menit-menit awal. Dan Arsenal tetap tidak bisa menutupnya. Itu yang paling memalukan. Arteta bilang timnya seharusnya bisa berada di Wembley.
Kalimat itu bukan pembelaan, melainkan pengakuan bahwa peluang sebenarnya terbuka lebar. Arsenal punya fase bagus, punya kontrol bola, punya momen untuk menekan Southampton, dan sempat menyamakan kedudukan lewat Gyökeres. Tapi laga seperti ini sering ditentukan bukan oleh siapa yang lebih sering menguasai bola, melainkan siapa yang paling bersih saat momen datang. Disitulah Arsenal jatuh. Setelah gol penyeimbang, pertandingan sempat terasa bergerak ke arah yang akrab buat Arsenal. Mereka lebih dominan, Southampton mundur, dan logika umum mulai berkata bahwa gol kedua Arsenal tinggal menunggu waktu. Namun justru di saat itulah sisi paling kejam dari sepak bola piala muncul. Arsenal tidak mematikan laga ketika punya momentum, dan Southampton tidak membiarkan mereka lolos begitu saja. Satu serangan balik cepat, satu keputusan yang tepat, lalu Shea Charles mengubah malam Arsenal dari peluang emas menjadi reruntuhan. Kegagalan Arsenal terasa makin pahit karena ini bukan babak awal, melainkan perempat final. Artinya jarak ke Wembley sudah dekat, nyaris bisa disentuh. Dalam kompetisi seperti Piala FA, momen seperti ini sangat berharga karena satu kemenangan lagi bisa mengubah atmosfer seluruh musim. Arsenal justru tersandung saat pintu itu hampir terbuka. Maka wajar jika Arteta menyorot kesalahan fatal. Sebab yang hilang bukan cuma satu hasil, tapi juga satu jalur realistis menuju trofi domestik. Southampton pantas menang, itu jelas. Tapi Arsenal juga pantas disalahkan karena tidak cukup tajam mengelola momentum. Di laga piala, dominasi tanpa efisiensi itu seperti punya peta, tapi lupa arah utara. Kelihatan siap, tapi tetap tersesat. Arsenal bermain seolah laga ini masih bisa dibenahi nanti. Masalahnya, Piala FA tidak mengenal kata nanti. Sekali salah langkah, jalan ke Wembley langsung tertutup rapat. Kekalahan dari Southampton tidak berdiri sendirian. Ini datang tepat setelah Arsenal kalah di final Carabao Cup dari Manchester City, dan Arteta sendiri mengaku timnya sedang melalui periode sulit pertama mereka musim ini. Dua hasil buruk beruntun memang belum otomatis berarti musim hancur. Tapi aromanya sudah berubah. Dari tim yang sebelumnya dibicarakan sebagai pemburu banyak trofi, Arsenal kini dipaksa menatap cermin dengan wajah yang jauh lebih letih. Tekanannya makin terasa, karena Arsenal tersingkir dari turnamen yang secara historis sangat dekat dengan identitas mereka. Reuters mengingatkan bahwa Arsenal adalah pemegang rekor 14 gelar EFA Cup. Jadi tersandung di tangan klub kasta kedua pada fase ini jelas bukan luka kecil. Ini bukan cuma soal kalah dari Southampton. Ini soal klub yang biasanya nyaman di kompetisi ini justru tampak kikuk saat panggung mulai memanas. Tradisi besar tidak membantu kalau performa lapangan sedang goyah. Arteta tetap membela para pemainnya dan tidak mau bersembunyi di balik daftar cedera. Sikap itu penting, tapi fakta di lapangan tetap galak. Gabriel harus diperiksa setelah ditarik keluar, beberapa nama inti belum sepenuhnya fit, dan Arsenal sekarang masuk ke fase musim yang paling berat dengan modal psikologis yang tidak ideal. Di depan sudah menunggu perempat final Liga Champions melawan Sporting, sementara tekanan di Liga juga tidak bakal memberi ruang bernapas. Mesin yang mulai bergetar di bulan April bisa mendadak patah poros kalau tidak cepat diperbaiki. Yang paling berbahaya buat Arsenal bukan cuma hasilnya, tapi jenis kekalahan yang mereka alami. Mereka tidak kalah karena lawan punya kualitas individu yang jauh lebih tinggi. Mereka kalah karena terlihat ragu, mudah dibaca, dan tidak cukup garang menjaga detail pertandingan. Ketika tim mulai kehilangan ketajaman mental di fase seperti ini, krisis tidak datang dengan teriakan. Ia datang pelan, duduk di ruang ganti, lalu ikut naik bas pulang. Dan Arsenal harus memastikan itu tidak jadi awal runtuhnya sisa musim mereka.